Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi pengantar hukum Indonesia, yang dimana kami akan mempresentasikan hukum pidana dan hukum administrasi negara. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Karisma Putri Noviana dengan NPM 235103. Yang kedua saya Sri Sundari dengan NPM 235180. Saya Noviani dengan NPM 235196. Kenalkan, saya Kristina dengan NPM 235179. Saya Octaviana dengan NPM 235186. Baik, selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang hari ini akan kita bahas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai table of content pada hari ini. Yang pertama mengenai hukum pidana, di mana kita akan membahas pengertian hukum pidana, definisi hukum pidana menurut para ahli, pengertian hukum pidana subjektif dan objektif, unsur-unsur peristiwa pidana, peserta peristiwa pidana menurut rumusannya, sumber hukum pidana, dan juga asas-asas berlaku di KUHP. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara itu seperti apa. Setelah itu istilah hukum administrasi negara, pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli, ruang lingkup hukum administrasi negara, pengertian dari administrasi pemerintah dalam HAM, kenapa HAM sangat penting, sumber hukum administrasi negara, asas-asas hukum pemerintah yang baik atau AAUPB, pengertian perbuatan pemerintah dan tindakan pemerintah, serta yang terakhir adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai hukum pidana. Pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. RUU KUHP tidak membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Karenanya, RUU KUHP hanya terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Definisi hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama, menurut WPJ Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu. Yang kedua, menurut WLG Lemaier adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang atau oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Selanjutnya adalah pengertian hukum pidana. Baik objektif dan subjektif dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa sih bedanya? Hukum pidana material yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan tidak boleh atau dilarang. Sedangkan formil itu norma-norma yang menentukan tata cara bagaimana proses penjatuhan pidana tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ius pundi dan ada ius punele. Bedanya mereka adalah hukum objektif dan subjektif. Apa sih bedanya? Hukum objektif itu berdasarkan perbuatannya, sedangkan hukum subjektif itu memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang peristiwa pidana menurut perumusannya, sumber hukum pidana, dan asas-asas berlaku di KUHP. Nah, yang pertama adalah peristiwa pidana menurut perumusannya. Jadi, peristiwa pidana menurut perumusannya ini dibagi menjadi 2, yaitu delik formil dan juga delik material. Delik formil ini tekanan perumusannya ialah kepada sikap, tindak, atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Jadi, akibat dari tindakan ini tidak terlalu dibahas, dipersoalkan. Nah, lalu delik material, tekanan perumusan delik ini ialah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilakuan. Nah, contohnya itu pasal 359 KUHP.
Nah, sumber hukum pidana ini juga ada dua, yaitu yang pertama adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua yaitu peraturan-peraturan tindak pidana di luar KUHP. Nah, contohnya itu UU Anti Money, UU Lingkungan Hidup, UU KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir UU Perbankan dan lain-lain. Nah, lalu ada asas-asas yang berlaku di KUHP juga. Yang pertama adalah asas teritorial atau wilayah, kedua asas nasionalitas aktif, ketiga asas nasionalitas pasif, dan yang terakhir adalah asas universalitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum administrasi negara. Nah, yang menjadi pembahasan kita yang pertama mengenai hukum administrasi negara atau HAN adalah pengertiannya. Jadi, HAN ini atau yang bisa kita sebut sebagai hukum tata pemerintahan adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan di dalam menyelenggarakan sebuah negara. Nah, di sini juga ada beberapa istilah mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, dalam bahasa Belanda yaitu Administratiefrecht atau Bestuurrecht. Dalam bahasa Jerman yaitu Verwaltungsrecht. Bahasa Prancis yaitu Droit administratif. Bahasa Inggris dan Amerika yaitu Administrative Law. Dan beberapa terjemahan lain mengenai Administratiefrecht adalah yang pertama, hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum tata pemerintahan dan hukum tata usaha negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Menurut para ahli, Oppenheim mengartikan hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah. Apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepada oleh hukum tata negara. Sedangkan menurut Etheridge mengartikan hukum administrasi negara atau hukum pemerintah adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Baik, selanjutnya ruang lingkup hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup yang dipelajari tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dari keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan yang terakhir ada hukum administrasi perusahaan negara. Yang keenam, hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya adalah pengertian dari administrasi pemerintah dalam HAN. Administrasi dalam arti sempit termasuk kegiatan tulis surat menyurat, ketatausahaan, sehingga dalam pengertian sempit administrasi juga sama dengan tata usaha. Selanjutnya adalah pemerintahan, di mana pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, atau dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif atau Bestur. Selanjutnya, pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif atau yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara, eksekutif, legislatif, yudikatif atau teori trias politika adalah termasuk pemerintahan dalam arti luas. Nah, selanjutnya Undang-Undang Perpajakan itu memiliki wewenang atas Menteri Keuangan dan juga petugas pajak, karena keduanya itu termasuk ke dalam bagian administrasi negara. Lalu, kenapa hukum administrasi negara sangat penting untuk negara ini? Karena hukum ini tujuannya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan melalui administrasi negara supaya pelaksanaan dan pengawasan tindakan pemerintah dalam pemerintahan itu stabil, terdefinisi, dan teratur.
Baik, sekarang kita masuk ke sistem hukum administrasi negara. Apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum itu adalah semua yang dapat menimbulkan aturan hukum dan di mana hukum itu berada. Sumber hukum administrasi negara yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material itu dalam administrasi negara meliputi faktor sejarah, sosiologis, dan filosofis. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu dibentuk melalui proses tertentu agar sumber lain diterima dan dihormati oleh masyarakat tersebut. Sumber dari hukum formil ini ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Perbedaan HTN dan HAN. HTN mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan. Yang pertama ada membuat peraturan, yang kedua melaksanakan peraturan. Nah, sedangkan HAN yaitu HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segalanya. Yang kedua, HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah atau melindungi kepentingan umum. Yang ketiga, HAN kelanjutan dari HTN. Yang keempat, HAN mewujudkan tugas HTN. Dan itu menurut Van Vollenhoven. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disebut dengan AAUPB dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakpastian, asas kecermatan, dan asas tidak penyalahgunaan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik. Contoh AAUPB yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan administrasi negara yang sah. Yang kedua, asas keseimbangan. Harus terdapat keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Yang ketiga, asas kesamaan. Administrasi negara harus mengambil keputusan yang sama atas kasus yang sama. Yang keempat, asas bertindak cermat. Administrasi negara harus cermat waktu mempersiapkan pembentukan keputusan yang memperhatikan semua fakta, sebuah kepentingan, dan diteliti semua pendapatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbuatan hukum. Perbuatan pemerintah pada garis besarnya ada dua. Golongan perbuatan hukum, Rechtshandeligen, golongan yang bukan perbuatan hukum, Verzichthandeligen. Dari golongan tersebut, yang terpenting bagi HAN adalah golongan perbuatan hukum. Sebab, perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi HAN. Perbedaan perbuatan hukum dengan bukan perbuatan hukum terletak pada atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah yang dimaksud. Perbuatan pemerintah mempunyai akibat hukum digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, yang kedua ada perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tindakan hukum. Tindakan hukum pemerintah ini kita sebut juga dengan Beschikking, yang artinya adalah keputusan atau ketetapan. Tindak hukum pemerintah ini memenuhi unsur-unsur, yaitu yang pertama tindakan hukum publik, yang kedua adalah bersifat sepihak, yang ketiga konkret dan juga individual. Nah, yang perlu kita ketahui tentang tindakan hukum pemerintah ini adalah bahwa tindakan ini diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Perbuatan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau pemerintah merupakan keputusan atau tindakan pemerintahan dalam ranah hukum publik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu harus ada perbuatan, baik perbuatan yang bersifat positif atau negatif, atau berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dan terakhir harus ada kesalahan.
Baik, berikut adalah referensi mengenai hukum pidana dan hukum administrasi negara. Ada dari buku ajar hukum pidana Universitas Udayana, ada pengertian hukum pidana Kepri Polri, KOID, ada undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ada hukum administrasi negara Universitas Mandisakti, dan yang terakhir adalah administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oke, nah tadi itu adalah bagian terakhir dari presentasi kita pada siang hari ini, di mana presentasi kita pada kali ini membahas mengenai apa itu hukum pidana beserta asas-asasnya, serta juga kita membahas mengenai hukum administrasi negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sebagai kelompok sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini semua dapat dimengerti, dan apabila mempunyai salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai